mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Memburu Harta dan Siddhasana. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Karena hubungan di antara kami sudah lama putus. Iya, saya mengerti. Karena setelah kerajaan Kuntala jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Madangkara, tentunya masing-masing orang berpencaran ke sana kemari. Hanya satu yang masih suka datang ke sini. Oh ya? Siapa dia? Kiwari. Kiwari? Dulu pangkatnya Hulu Balang. Sekarang sudah jadi juragan. Juragan? Iya, juragan yang kaya raya, saudagar berlian. Oh, di mana rumahnya, Bu? Mencari rumah juragan Kiwari sangat mudah. Sebab yang paling besar dan mewah di Jalan Pangkur. Apakah jauh dari sini? Tidak, Pangeran. Dekat saja. Sebelah barat daerah pinggiran kota sana. Oh, iya. Baiklah, saya akan ke sana. Nanti saja, Pangeran. Tinggal di sini dulu. Saya masih kangen. Terima kasih, Bu. Tapi saya harus bergerak cepat mengumpulkan bekas para sahabat ayah saya. Ya, saya mengerti itu. Maaf, Bu. Ini untuk Ibu. Uang 1 kantong. Iya. Anggaplah pemberian saya ini hadiah dari Ayahanda Prabu Sisik Gading atas kesetiaan Ibu mengabdi kepada ibu saya, Gusti Permaisuri Dewi Arti. Terima kasih, Pangeran. Maaf, Bu. Mengapa Ibu tinggal di rumah yang jelek seperti ini? Kenapa, Bu? Maklumlah, Pangeran. Ketika berhenti jadi tumenggung, suami saya punya sedikit modal. Lalu usaha dagang lumayan juga, agak maju. Tapi setelah dia meninggal, usaha itu semakin merosot. Iya. Lalu putra Ibu di mana? Oh, anak saya semuanya 8. 5 laki-laki, 3 perempuan. Semuanya sudah berumah tangga, sudah binen sendiri-sendiri. Jadi saya di sini hanya berdua dengan si Iem, pembantu. Baiklah, Bu. Nanti saya akan sering datang ke sini. Terima kasih, Pangeran. Hati-hati ya. Oh, hati-hati? Iya, jangan sampai terdengar oleh orang-orang Madangkara bahwa Pangeran putra Prabu Sisik Gading. Saya tidak takut pada orang-orang Madangkara. Tapi sebaiknya berhati-hati, sebab belum apa-apa sudah ribut. Kalau saya tidak melakukan perbuatan yang merugikan Madangkara, saya rasa tidak apa-apa, Bu. Betul, akan tetapi kecurigaan tentu ada. Iya, Ibu benar. Saya memang harus berhati-hati. Sibuk sekali? Ya, tiap hari memang sibuk. Namanya juga perusahaan besar. Waduh, barang-barang banyak sekali. Dinaikkan ke atas pedati. Pedatinya juga banyak. Ada 10. Ini belum seberapa, Jang. Semuanya ada 30 pedati. Hah? 30 pedati? Iya. Wah, ini sih bukan main-main. Benar-benar perusahaan paling besar ini. Pokoknya perusahaan Juragan Kiwari ini paling besar. Tidak ada yang menandingi di seluruh Kadipaten Kuntala. Mau dibawa kemana barang-barang ini semuanya? Mau dikirim ke Kadipaten Bandengan. Mengirim barang dalam jumlah yang besar seperti ini pakai iring-iringan pedati. Wah, bisa-bisa di tengah jalan dirampok. Memang, dan sering dirampok. Oh iya? Tapi tidak pernah berhasil dirampok. Sebab pengiriman barang ini dikawal dengan ketat. Dan para pengawalnya jago-jago silat. Gerombolan perampok mana saja dibikin habis. Waduh, hebat juga ya. Iya, Pak Dik. Saya dipanggil oleh Mandor. Iya. Ya, Pak Mandor. Aku lihat kau bekerja sambil ngobrol.
Ngobrol dengan siapa? Dengan seorang anak muda, Pak Mandor. Aku tahu. Aku juga punya mata, bisa lihat orang itu anak muda. Iya, Pak Mandor. Yang aku tanyakan, siapa anak muda itu? Anakmu, keponakanmu, temanmu, atau siapa? Saya tidak tahu, Pak Mandor. Tidak tahu? Iya, Pak Mandor. Saya tidak tahu. Kenalnya juga baru tadi. Malah namanya juga tidak tahu. Kalau tidak kenal, kenapa kau ajak ngobrol? Hah? Saya pikir dia pedagang juga, langganan Juragan Kiwari. Sebab anak muda itu ganteng dan pakaiannya bagus. Kau tahu, bekerja di sini tidak bisa main-main. Bekerja sambil ngobrol akan mengganggu pekerjaanmu. Tahu? Iya, Pak Mandor. Apalagi dengan yang belum kau kenal. Jangan sok tahu. Kalau dia tanya ini itu, biarkan saja. Baik, Pak Mandor. Sana, kembali ke pekerjaanmu. Baik, Pak Mandor. Kelihatannya Mandor itu marah-marah ya. Biasa, dia memang galak. Sebentar ya. Nih, ini. Uang? 2 ringgit. Sudah, jangan ribut. Uang itu untuk kamu. Simpan yang baik ya. Tidak. Kenapa? Kalau Pak Mandor tahu, saya bisa dipecat. Alah, jangan takut. Tenang saja. Pak Mandor yang galak itu, biar aku yang urus. Jangan gegabah, saudara. Pak Mandor itu jagoan, bekas jawara. Kebetulan, aku paling senang berurusan dengan jawara. Selamat siang, Pak Mandor. Ada keperluan? Waduh, galak banget. Kalau ada keperluan, lekas katakan. Kalau tidak ada, lekas pergi. Iya, saya ada keperluan. Ini. Batu timbangan itu diremas sampai hancur. Padahal batu timbangan itu batu marmer. Di gelas roda pedati tidak akan belah. Tapi oleh pemuda itu, cuma dipegang dikit saja hancur. Jadi tepung. Gila. Hebat sekali tenaga dalam anak muda itu. Siapa kau? Dan apa maksudmu? Tidak usah tegang. Dan tidak usah mencabut golok. Nanti malah jadi rame. Lebih baik tunjukkan di mana Juragan Kiwari. Di belakang. Baik. Bukan main. Perusahaan milik Juragan Kiwari ini besar sekali dan luas. Beberapa gudang bercecer. Dan itu, di sebelah sana ada sebuah bangunan yang paling bagus. Ya, pasti tempat kerja Juragan Kiwari. Wah, 6 orang laki-laki berdiri di muka pintu. Semuanya membawa golok. Dan tampang mereka sangar. Apakah 6 orang itu tukang pukul? Sampurasun. Mau ketemu siapa? Wah, galak. Tadi Pak Mandor galak. Sekarang ketemu yang galak lagi. Apakah di sini orangnya harus galak? Tidak ada. Loh, aku belum bicara mau ketemu siapa, sudah bilang tidak ada. Juragan Kiwari tidak ada. Sedang keluar kota. Tadi katanya ada. Siapa bilang? Tadi Pak Mandor di depan sana. Keparat. Si Mandor jelek itu aku rontokkan giginya. Hebat juga. Biasanya kalau yang datang pakaiannya jelek, kelihatan orang miskin, yang mau minta sedekah, langsung diusir. Dikatakan juragan sedang tidak ada. Tapi
Tampangku yang bersih, wajahku yang ganteng, nampak sebagai orang kaya, kau diusir juga ya? Hebat. Tukang pukul ini tidak pandang bulu rupanya. Pokoknya siapa yang datang diusir. Bagaimana kalau yang datang pedagang besar yang mau beli barang ya? Apa diusir juga? Kalau ada keperluan, besok saja. Aku mau sekarang. Bandel. Iya. Kenapa kau? Masuk angin? Muntah-muntah? Ayo, kalian yang 5 orang lagi silakan maju. Maju! 6 orang tukang pukul sekali pukul semuanya terjungkal. Bangsat. Ya. Golok mereka semua lepas, terlempar kemana-mana. Benar-benar hebat. Hanya beberapa gebrakan, dia bisa merontokkan semua golok lawan. Wah, 6 orang tukang pukul itu jawara pilihan, pengawal pribadi Juragan Kiwari. Tapi oleh anak muda itu sebentar saja berantakan. Ada apa ini ribut-ribut? Tuh, Juragan Kiwari keluar. Dia marah-marah. 6 orang tukang pukul itu pasti dipecat sebab ternyata tidak becus berkelahi. Iya. Golok-golok berserakan di tanah dan kalian meringis-meringis kesakitan. Ada apa ini? Anak muda itu yang membuat keributan Juragan. Anak muda? Yang mana? Iya, yang itu Juragan. Yang pakai baju putih itu? Betul Juragan. Anak muda yang ganteng, lemah lembut begitu bikin ribut di sini. Berani benar. Dia memaksa mau masuk. Kami tahan, tapi dia melawan Juragan. Dan kalian yang kalah? Iya Juragan. Aduh, kalah. Hebat benar kau anak muda. Bisa mengalahkan 6 orang jawara pengawalku. Mereka bukan jawara. Karena kau bisa mengalahkan mereka, lantas kau bilang mereka bukan jawara. Bukan begitu? Untuk menyandang gelar jawara tidak segampang itu. Tidak sembarangan orang bisa disebut jawara. Karena untuk jadi jawara sangat berat. Gelar jawara tidak bisa dipakai untuk main-main, melainkan harus melalui pembuktian yang nyata. Kau mengerti tentang jawara. Berarti kau paham tentang rimba persilatan. Aku mengerti, karena aku adalah seorang jawara. Kalau kalian tidak percaya boleh coba. Ayo, siapa yang mau bertarung dengan aku? Silahkan maju. Ayo. Anak muda, siapakah kau sebenarnya? Dan mengapa membuat keributan di sini? Aku datang ke sini bukan untuk mencari keributan. Tapi kalau terpaksa, apa boleh buat? Anak muda itu sikapnya tenang. Gerak-geriknya lemah lembut. Tapi terlihat adanya sebuah watak yang sombong. Anak muda, tadi kau berkata datang ke sini bukan untuk mencari keributan. Nah, ada kepentingan apa? Aku seorang pedagang, seperti Juragan juga. Oh iya? Iya. Aku mau menjual barang kepada Juragan. Juga, aku mau beli beberapa barang dari Juragan. Begitu. Mari silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Iya. Barang apa yang akan Anda jual kepada saya? Ini. Pisau berlian. Bagus sekali pisau berlian ini. Pisau kecil. Seluruhnya terbuat dari berlian. Tapi sepertinya saya pernah melihat pisau ini. Tapi di mana dan kapan? Bukankah Juragan bekas seorang hulu balang? Anda tahu dari mana? Yang saya dengar begitu. Benar. Tapi itu dulu. Sudah lama sekali. Ketika Kadipaten Kuntala ini masih berbentuk sebuah kerajaan. Kalau Juragan bekas seorang hulu balang, tentunya sering keluar masuk keraton Kuntala. Dan tentunya pula tidak akan asing lagi melihat benda ini. Anda berkata begitu.
apakah benda ini milik seorang bangsawan keraton Kuntala? Iya, benar. Siapakah dia? Kalau saya yang menyebutkan orangnya, mungkin juragan tidak akan percaya. Dikiranya saya nanti mengada-ada. Jadi, harus juragan sendiri yang menebaknya. Pisau berlian ini Sekin. Ya, Sekin. Milik Gusti Permaisuri Dewi Arti, istri pertama Prabu Sisik Gading, Sri Baginda Raja Kuntala. Ya, aku ingat, tidak akan salah. Sebab pisau berlian kecil ini selalu dibawa kemana saja beliau pergi. Dan aku sering sekali melihatnya diselipkan di balik kemben. Mengapa benda pusaka ini berada di tangan tuan muda? Kalau sebuah benda pusaka milik seorang permaisuri yang kedudukannya paling penting dan paling terhormat berada di tangan orang lain, orang itu tentunya bukan orang sembarangan. Ya. Siapakah tuan muda? Pandanglah wajah saya dengan seksama. Siapakah kira-kira saya ini? Ya. Wajah tuan muda sangat tampan. Kulit tubuh tuan muda putih bersih. Yang punya wajah tampan banyak sekali. Juga banyak orang yang berkulit tubuhnya putih dan bersih. Tapi, adakah sesuatu yang lain dari wajah saya? Sorot mata tuan muda mengingatkan saya pada sorot mata Prabu Sisik Gading. Dan wajah tuan muda mirip dengan Gusti Permaisuri Dewi Arti. Iya, tentu saja mirip. Sebab saya adalah anaknya. Anaknya? Maksud tuan muda? Akulah Raden Permadi. Raden Permadi? Iya. Putra tunggal Prabu Sisik Gading? Iya. Benarkah ini Raden Permadi, putra mahkota Pangeran Kuntala yang sejati? Memang agak sulit untuk meyakinkan juragan dan juga orang lain yang dulu mengabdi kepada ayahku. Satu-satunya bukti yang paling kuat mungkin harus bertemu dengan Begawan Wirantana. Begawan Wirantana? Nah, tentu juragan Kiwari kenal dengan beliau, bukan? Oh, bukan kenal lagi. Begawan Wirantana adalah sahabat saya dan merupakan orang kepercayaan Prabu Sisik Gading. Itulah makanya ketika bala tentara kerajaan Madangkara menyerbu, beliau menitipkan putranya Raden Permadi kepada Begawan Wirantana. Kalau juragan menghendaki pembuktian yang sah, juragan bisa menemuinya di Gunung Kalangkang. Gunung Kalangkang? Ya, memang sangat jauh. Berada di wilayah paling kulon, dekat kerajaan Bantam Girang. Tapi bagi juragan yang kaya raya, perjalanan seperti itu tidak akan jadi masalah. Jadi masih hidup? Masih. Dan beliaulah yang memelihara saya dari umur 1 tahun sampai menjadi pemuda dewasa seperti sekarang ini. Sekaligus sebagai ayah angkat dan guru saya. Saya ingin sekali bertemu dengan sang begawan yang bijaksana itu. Beliau juga ingin sekali bertemu dengan para sahabatnya yang dulu, sewaktu kerajaan Kuntala masih jaya. Namun disebabkan oleh usianya yang sudah lanjut, keinginan itu diredamnya di dalam hati. Hanya inilah yang bisa beliau sampaikan sebagai obat penawar rindu. Apa itu? Surat dari Begawan Arya Wirantana untuk para sahabat. Silahkan dibaca sendiri. Aku Begawan Arya Wirantana. Terimalah Raden Permadi. Dia adalah putra mahkota kerajaan Kuntala, Pangeran Kuntala yang sejati. Semoga kita semua menjadi bahagia. Saya percaya. Terima kasih, juragan. Pak Gurinda. Ada apa, Laron? Pak, ada tamu. Siapa? Juragan Kiwari. Juragan Kiwari? Betul. Naik kereta, Pak.
Keretanya bagus sekali. Namanya juga orang kaya. Ya tentu dia punya kereta yang bagus. Iya. Suruh kesini saja. Disuruh rumah? Iya, biar saja. Rumahku ini jelek. Buat apa ditutup-tutupi? Aku mau ngajak dia ngobrol di pekarangan belakang rumahku yang kotor dan berantakan begini. Ayo, persilakan Juragan Kiwari yang kaya raya itu ke sini. Baik, Pak, baik. Iya. Aduh, enak benar, Gurinda. Santai. Ya, habis mau apa lagi? Ya, begini saja, santai. Aku jadi iri sama kamu. Bisa hidup tenang, adem, santai. Tiap hari duduk mendengarkan burung perkutut manggung. Lebih enak kamu, bukan? Kau saudagar yang kaya raya, punya perusahaan yang besar. Mau apa lagi? Tidak juga, Gurinda. Aku malah sukar tidur. Makan juga jadi kurang nafsu. Kenapa? Banyak pikiran. Apa yang dipikirkan? Uang banyak, rumah di mana-mana. Lalu memikirkan apa lagi? Aku sendiri tidak tahu. Yang jelas semakin hari aku semakin susah tidur. Juragan Kiwari. Makanya jadi orang jangan terlalu kaya. Ya biasa-biasa saja, supaya hidupmu bisa tenang. Aku jadi ingat sebuah peribahasa. Hidup sederhana, makan hanya dengan sambal dan ikan asin, lahap sekali. Iya. Sampai tambah 2 piring. Tapi hidup kaya raya, makan dengan daging ayam tidak nafsu. Sepiring saja tidak habis. Kau dulu waktu masih miskin, pontang-panting, kerja keras, sungsang sumbel, ingin jadi orang kaya. Nah, sekarang setelah berhasil jadi orang kaya, kenapa jadi susah? Bukan sebaliknya jadi senang. Orang lain yang melihat aku tentu akan berpikir bahwa aku orang yang paling bahagia. Kenyataannya tidak. Kau gelisah. Barangkali ketakutan harta kekayaanmu yang berlimpah-limpah itu dirampok, ya kan? Atau kau takut mati. Sebab kalau kau mati, kau takut harta kekayaanmu jadi tidak keruan. Artinya karena kau takut kehilangan harta kekayaan, akhirnya jadi takut mati, begitu kan? Bisa saja kau ini. Gurinda. Ya. Kalau aku sedang sumpek, pikiranku sedang ruwet. Lantas aku kesini bertemu dengan kau, aku jadi tenang. Terasa benar bahwa aku masih punya teman. Aku orang miskin. Apa artinya bagi kamu? Bukankah teman-temanmu banyak? Orang-orang kaya dan orang-orang terhormat. Semuanya suka berteman dengan kau. Alah, mereka ada maunya. Ada maunya? Mereka mau berteman dengan aku karena aku kaya. Coba kalau aku bangkrut, jatuh miskin, mana mau mereka berteman dengan aku? Setelah aku berhasil jadi orang kaya, namaku jadi terkenal. Jadi banyak yang datang kepadaku. Orang-orang yang dulu yang aku sudah lupa pada datang. Ada yang mengaku saudara, ada yang mengaku teman lama dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya hanya merongrong. Kau ini ada-ada saja, tapi itu sudah biasa. Sudah biasa, Kiwari. Ada gula, ada semut. Tapi kau tidak, Gurinda. Kau sahabatku yang paling lama. Kita berteman sudah puluhan tahun sejak kita masih miskin.
Dan sekarang pun aku masih miskin, ya kan? Maksudku, sejak kita masih mengabdi di Keraton Kuntala dengan pangkat yang kecil, sampai sekarang kau tidak berubah. Kau tidak minta tolong atau merongrong aku. Sekarang setelah aku jadi orang kaya, sama sekali kau tidak pernah minta apa-apa kepada aku. Bahkan datang berkunjung ke rumahku 1 kali pun tidak pernah. Sudahlah, tidak usah membicarakan hal itu. Sekarang ada keperluan apa kau datang ke sini? Kau pasti akan pingsan mendengarnya. Gurinda, ya, dengar. Pangeran Kuntala datang. Siapa? Pangeran Kuntala? Raden Permadi. Siapa? Raden Permadi? Raden Permadi, putra tunggal Prabu Sisik Gading Sri Baginda Raja Kuntala. Kau jangan mengigo, Gurinda, aku tidak mengigo. Sekarang ada di rumahku. Di rumah? Iya. Tadi pagi dia datang menemui aku. Itulah makanya sekarang aku menemui kamu. Oh, kalau begitu, ayo dibawa ke sini. Sabar. Lebih baik kau yang datang ke rumahku. Tidak, dia yang harus ke sini. Gurinda, kau jangan gila. Kau tidak bisa memerintah dia seenaknya. Dia junjungan kita, putra Raja Kuntala. Iya, kau benar. Ayo. Saudara Gurinda, bekas punggawa Keraton Kuntala. Selamat berjumpa, Paman Gurinda. Selamat sejahtera, Pangeran. Saya gembira sekali dapat berjumpa dengan Paman. Guru saya Begawan Arya Wirantana sering bercerita tentang Paman. Paman adalah seorang punggawa yang gagah berani, bertempur dengan gigih ketika melawan pasukan perang kerajaan Madangkara. Paman jugalah yang berhasil menyelamatkan beberapa pusaka kerajaan Kuntala. Saya percaya. Sorot matanya, suaranya mirip sekali dengan Prabu Sisik Gading. Dan wajahnya sangat mirip dengan Gusti Permaisuri Dewi Arti. Rasanya saya bermimpi bertemu kembali dengan Prabu Sisik Gading, Raja Kuntala. Keadaan Paman sendiri bagaimana? Baik-baik saja, Pangeran. Syukurlah. Seakan-akan kejadian itu baru terjadi kemarin. Prabu Sisik Gading kini telah menjelma, hadir kembali di dalam diri Pangeran. Terima kasih, Paman. Begawan Arya Wirantana benar-benar setia, menjalankan perintah raja dengan baik, mengemban tugas dengan sempurna, berhasil menyelamatkan Pangeran, merawatnya dan membesarkannya, sehingga dapat menjadi tumpuan harapan bagi kami semua di sini. Iya, saya akan berusaha memenuhi harapan paman-paman semua, yaitu mengembalikan kejayaan kerajaan Kuntala. Betul, Pangeran. Iya, tapi kita harus bersabar. Tidak boleh tergesa-gesa. Harus dengan perhitungan yang teliti dan seksama. Benar, Pangeran. Sebab kerajaan Madangkara tentu tidak akan tinggal diam kalau mendengar adanya sesuatu yang tidak beres yang terjadi di Kadipaten Kuntala ini. Benar. Lalu kapan Pangeran tiba di sini? Kemarin siang, Paman. Siapa saja yang sudah Pangeran hubungi? Pertama-tama Bu Arya Sudana, bekas istri Tumenggung Arya Sudana. Iya. Kasihan dia, hidupnya susah. Iya. Lalu siapa lagi, Pangeran? Juragan Kiwari. Lalu Paman sendiri, Paman Gurinda. Tadi malam Pangeran tidur di mana? Di rumah penginapan Mustika. Kenapa tidur di rumah penginapan? Kiwari, kenapa kau membiarkan Pangeran tidur di rumah penginapan? Bukankah kau punya rumah yang banyak, besar-besar dan bagus-bagus? Ketemunya baru tadi. Sediakan suatu rumah yang paling bagus untuk Pangeran. Iya, segera saya sediakan. Tidak usah terlalu repot. Aku tinggal di mana saja tidak jadi masalah. Tidak. Pangeran adalah junjungan kami, pengganti ayahanda Pangeran, raja kami, Raja Kerajaan Kuntala. Terima kasih, Paman.
Kiwari. Secepatnya kita harus menghubungi teman-teman, terutama bekas para abdi kerajaan Kuntala. Ya. Nanti malam semuanya dikumpulkan di rumahku. Ya. Pasti mereka akan terperanjat. Terus gembira. Orang yang selama ini kita harapkan sudah datang. Tapi kita harus hati-hati. Sebab kalau terdengar oleh orang Madangkara, kita bisa habis tebapat. Iya. Orangnya bagaimana, Gurinda? Tentu saja masih muda. Maksudku tampan atau bagaimana? Tentu saja sangat tampan. Sebab dia putra raja.